Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di kegiatan belajar jarak jauh. Alhamdulillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Baik, udah berapa yang gabung Mas? Yang belum gabung berapa orang? 10 ya. Ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain bergabung ya, Ustadz memanggil kira-kira beberapa ya, sebagian dari santri yang memang belum setor sama sekali, mungkin tidak hadir di pertemuan yang lalu, atau santri yang baru setor sebagian bait ya. Intinya yang masih setor 3 bait yang Ustadz dahulukan dulu. Yang sudah 5 bait pada pertemuan yang lalu Ustadz pending dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru Ustadz panggil ya. Baik, di sini saudara Abdurrahman sudah 10 bait, Abdurrahman Umar 10 bait, Abdurrahman Hasib 9 bait, Adrian 5, Faisal 5, Ziyad 7, Akila belum sama sekali, kemudian Alif Irfan 11 bait, Irwan 6, Fahri Zikroh belum, Fathur Rahman 6, Fathur Rahman Ar-Rasyid 5, Gusti Erlangga 5, Haris 6, Azka 5, Hafiz 5, Muhammad Ahnaf Radityo 8, Ardian Nur 6, Azka Faris 5, Azka Habibi 6, Kafan 9, Amin 10, Fadil Amin 10, Hadi Ulia belum, Hasani Sya'ban 3, Jihad 3, Kholik 5, Nabil 5 ya, yang lain 5, kemudian yang baru 3 Rokan Abror ya, yang lain ada 5, 3, 8, 6 ya, bagus. Baik. Siapa lagi yang mau nambah, silakan. Angkat tangan saja. Karena di sini sudah rata-rata 5 bait. Silakan, siapa yang mau mencoba? Yang sudah lancar dan bagus. Ya, Hafiz Azhari silakan. 6 Ustaz. Dari 1 atau 6 ke 8. Hafiz 3 Azhari. bait. Kemarin 5 bait ya. Ya, silakan bait 6. 6. Nomor 6 silakan. sampai 8. Ya, 6 silakan. sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin faqud sabini fa'al awalu idharu qabla al-ahrufi lil halqi sitin rutibal fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa wainun ha'u. Ya. Ahsanta, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bait yang ke-10 ya. Pada bait yang ke-10. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas bait ke-11 dan bait ke-12 ya. Bait ke-11 dan bait ke-12
Silakan dibuka pada halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6. Halaman yang ke-6 silakan dibuka pada halaman yang ke-6. Ustaz bacakan, mohon disimak. Ya. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Yang artinya, kecuali jika keduanya pada satu kata, maka janganlah Anda idghamkan seperti kata ad-dunya, kemudian juga kata sinwan. Ya. Dibuka pada halaman 6 sudah semua ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya pertemuan-pertemuan sebelumnya nun sukun hukum yang pertama atau nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum yang pertama apabila nun sukun bertemu dengan huruf hamzun atau hamzun, kemudian huruf ha, kemudian ainun, ha, huruf ain dan huruf ha, kemudian huruf ghain dan huruf kha, maka disebut dengan izhar. Yang mana 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian hukum yang kedua, apabila nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yanmu. Hukum yang kedua adalah disebut dengan idgham. Idgham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka bagi kita akan dimasukkan dan disertai kewajiban bagi kita membacanya dengan dimasukkan kepada huruf ya atau huruf nun, mim dan waw. Maka kewajiban bagi kita memasukkan kepada huruf ya, huruf nun, huruf mim dan waw disertai dengan gunnah. Contohnya may yaqulu. Ya, contohnya kemarin may yaqulu. Dan sekarang pada bait yang ke-11 Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menerangkan kepada kita tentang pengecualian. Ada pengecualian yaitu kata ad-dunya. Kata ad-dunya dan juga kata sinwan dan juga kata kinwan dan juga kata bunyan. Baik. Ya. Kemarin kaidahnya adalah ya, nun, mim, waw. Jika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dibaca dengan idgham. Ya. Atau kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Ya, contoh man nun bertemu dengan ya.
man yaqulu. Baik. Sekarang apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya atau nun sukun bertemu dengan huruf waw seperti pada kalimat ini, atau nun sukun bertemu dengan ya lagi seperti pada kata yang keempat. Akan tetapi dia di dalam satu kata, ya, satu kata. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, fala tudghim, maka janganlah Anda idghamkan atau janganlah Anda masukkan. Artinya kita tidak boleh membacanya dengan idgham. Misalkan kita membaca kata ad-dunya pada surah An-Nazi'at, wa atharal hayatad dunya, wa atharal hayatad dunya, maka kita tidak boleh membacanya dengan wa atharul hayatad dunya. Ya, maksudnya di situ kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-11 tidak boleh diidghamkan pada kata ini, kata ad-dunya. Ya. Kenapa? Karena bikil matin, karena sebabnya adalah dia terdiri hanya dari satu kata. Ya, jadi kurang sempurna syarat pada idghamnya. Memang benar nun sukun bertemu dengan ya atau setelah huruf nun sukun ada huruf ya. Maka dia tidak boleh dibaca dengan idgham karena pada satu kata. Kemudian juga ini nun sukun bertemu dengan waw benar, tapi karena dia satu kata maka tidak boleh dibaca dengan siwan, akan tetapi dibaca dengan sinwan. Kemudian juga kinwan tidak boleh dibaca dengan kiwan, harus dibaca dengan kinwan. Kemudian yang keempat, bunyan juga harus dibaca dengan bunyan, nggak boleh dibaca buyan. Ya. Berbeda dengan contoh yang ada di samping, ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah man. Kalau kita pisah man, ini kata yang pertama. Kemudian kata yang kedua yakulu. Ya. Karena dia terdiri dari dua kata, maka dia idgham. Ya. Atau kita sebut dengan idgham bi gunnah. Ya. Kita masukkan atau kita lebur huruf nun yang ada di sini, kita masukkan kepada huruf ya, kemudian berubah menjadi huruf yang bertasdid dan disertai dengan dengung. Maka kita membacanya dengan may yaqulu. Ya. Sama halnya juga apabila nun sukun bertemu dengan waw apabila di dalam dua kata. Baik. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada buku di situ disebutkan pada halaman 7 ada catatan atau tambahan dari penulis buku ini. Beliau menyebutkan apabila terkumpul huruf nun dan ya atau waw pada satu kata seperti ad-dunya, bunyan, qinwan dan sinwan, maka hukumnya izhar. Izhar atau disebut dalam kurung izhar mutlak. Dan hanya terdapat 4 contoh ini saja di dalam Al-Quran yang dia dihukumi sebagai izhar mutlak atau tidak dibaca dengan idgham bi gunnah. Hanya ada 4 ini saja. Ya. Tidak perlu kalian cari yang kelimanya apa,
Ya, tidak perlu. Jadi misalkan ada pertanyaan, apa hukum kata ad-dunya? Maka kalian sebutkan hukumnya adalah izhar mutlak. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia terdiri dari satu kata, atau nun sukun bertemu dengan ya di situ, dia terdapat di dalam satu kata, bukan dalam dua kata. Misalkan sebaliknya, kata sinwan dibaca dengan idgham bi gunnah, kemudian kalian menjawabnya salah. Yang benar adalah kata sinwan dibaca dengan izhar mutlak. Mengapa? Karena nun sukun bertemu dengan waw di situ, bertemu dengan waw terdapat pada satu kata, bukan dalam dua kata. Ya. Atau sebutkan hukum pada 4 kata ini: ad-dunya, sinwan, kinwan, dan bunyan. A, idgham bi gunnah misalkan. B, izhar. C, izhar mutlak misalkan. Ya, maka kalian sebutkan izhar mutlak. Ya. Taib. Bisa dimengerti? Pengecualian ada 4 di situ, 4 kata saja ya di dalam Al-Quran. Walaupun di dalam matan antum disebutkan hanya 2 ya, dunia dan sinwan. Maksudnya dan semisalnya. Semisalnya ya, yaitu kinwan dan bunyan. Hanya 4 saja di dalam Al-Quran yang dia dihukumi sebagai izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Ya, seperti kita membaca izhar biasa. Ya. Taib. Hanya 4 saja. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya ya tadi karena nun sukun atau nun sukun yang bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw pada 4 kata tersebut terdapat pada satu kata, bukan dalam 2 kata. Ya. Sementara idgham, yang wajib kita memberikan idgham adalah apabila terdapat 2 kata. Taib. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan pada bait yang ke-12. Kalau tidak ada yang bertanya. Paham semuanya? Insyaallah putus ya. Kita lanjutkan. Bait yang ke-12, watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirna. Dan bagian yang kedua idgham bi ghairi gunnah, yaitu terdapat pada huruf lam dan huruf ra. Ya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirna. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirna. Ya. Baik. Kemarin kita sebutkan bahwasannya huruf idgham itu berjumlah 6 yang terkumpul pada kata yarmalun. Yarmalun. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Sekarang dari kata yarmalun tadi diambil 4 huruf, kemudian terkumpul menjadi yanmu. Huruf-hurufnya dikumpulkan, disingkat menjadi yanmu, yang mana apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yanmu, maka dibaca dengan idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah, yaitu kita masukkan kepada 4 huruf tersebut dan disertai dengan sifat gunnah, yang mana suaranya terkumpul di rongga hidung. Ya. Kemudian sekarang dari kata yanmu tadi tersisa 2 huruf, ya, yaitu huruf lam dan huruf ra. Ya. Yang mana dihukumi sebagai idgham bi ghairi gunnah apabila tanwin bertemu dengan
apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dia dihukumi sebagai idgham bi ghairi gunnah. Ya. Idgham bi ghairi gunnah. Atau di buku disebutkan diidghamkan tanpa gunnah, yaitu huruf lam dan huruf ro. Ya, huruf lam dan huruf ro apabila bertemu dengan tanwin atau nun sukun maka tetap diidghamkan, dimasukkan kepada huruf setelahnya, hanya saja tanpa dibarengi dengan gunnah. Taib. Sekarang Ustaz ambil contoh di dalam buku, ada di situ. Ya, contoh di buku. Ya. Sama ya, syaratnya harus terdiri dari 2 kata. Contoh di buku, mir rabbihim. Ya, sama min ladunhu. Ya. Perhatikan. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ya. Maka kewajiban kita memasukkan kepada huruf ro-nya, dimasukkan pada huruf ro tanpa disertai dengan gunnah atau suara dengung yang berpusat atau bersumber di rongga hidung. Maka cara membacanya mir rabbihim, ya. Mir rabbihim, ya. Mir rabbihim. Kemudian nun sukun bertemu dengan lam. Ya, di sini ada nun sukun, kemudian di sini ada lam. Ya, biasa ditandai dengan tasdid. Maka juga membacanya min ladunhu. Ya, tetap dimasukkan kepada huruf lam, tapi dibaca dengan idgham tanpa gunnah. Ya. Maka bacaan yang benar adalah min ladunhu. Bacaan yang salah adalah ketika kita membaca dengan sedikit dilama-lamakan di dalam idghamnya. Misalkan kita membaca min ladunhu, itu tidak boleh. Akan tetapi harus sempurna. Masukkan tanpa didengungkan. Ya, masukkan kepada huruf lam tanpa diidghamkan. Tidak boleh membaca min ladunhu atau mir rabbihim, tidak boleh. Maka yang benar adalah mir rabbihim dan min ladunhu. Ya. Contoh yang tanwin. Contoh yang tanwin bertemu dengan lam. Ya, hudal. Ya. Hudal lil muttaqin. Ya, tidak dibaca, masukin kepada huruf lam, hudal lil muttaqin. Bukan dibaca hudan lil muttaqin atau juga dibaca dengan hudal lil muttaqin. Yang benar adalah hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Ya. Contoh yang lainnya adalah ro. Contoh yang lain ro. Ya. Tanwin yang terdapat huruf fa dimasukkan kepada huruf ro. Raufur rahim. Ya. La raufur rahim. Afwan. Baik. Maka kita membacanya tanwin yang ada pada huruf ro, yang terdapat pada huruf fa
maka dimasukkan kepada huruf ra, la raufur rahim. Ya, bukan dibaca la raufun rahim atau dibaca dengan la raufur rahim. Itu salah. La raufur rahim itu salah. Akan tetapi dibaca dengan la raufur rahim. Ya, seperti itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya. Biasanya di mushaf Madinah, biasa ditandai dengan, ya, di mushaf Madinah berkaitan dengan idgham, baik itu idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Contoh tadi man yaqulu. Ya, bagi yang biasa menggunakan mushaf Madinah, ya, atau mushaf yang meniru cetakan Madinah. Kemudian tadi baik. Biasa di dalam mushaf Madinah ditandai dengan, ya, tanda sukun yang ada pada huruf idgham atau pada huruf nun biasanya dihilangkan. Ya, tanda sukunnya dihilangkan seperti ini. Ya, nanti bisa dilihat. Kemudian putus lagi ya. Ya. Masuk lagi sudah? Biasa di dalam mushaf Madinah tanda sukun yang terdapat pada huruf nun dihilangkan. Tidak diberikan tanda sukun seperti ini, akan tetapi dihilangkan. Ya, dihilangkan untuk idgham, ya. Kemudian huruf yang ingin diidghamkan biasanya ditandai dengan tasdid. Diberikan tanda tasdid. Ya. Seperti ini, ya. Kemudian tanda sukunnya dihilangkan seperti ini. Ya. Baik para santri yang memegang mushaf Madinah, di sampingnya mungkin bisa melihat pada surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah ayat kelima. Pada surah Al-Fatihah yang megang mushaf bisa melihat ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Di situ tanda sukunnya dihilangkan. Ya. Bagi yang memegang mushaf Madinah, ya, yang cetakan Madinah. Bukan cetakan Indonesia, ya. Mushaf Madinah bisa dicek di situ mir rabbihim. Tanda sukun yang terdapat pada nun itu dihilangkan. Ya, kemudian huruf ro-nya diberikan tanda tasdid, ya, tanda tasdid yang seperti ini. Taib. Ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Baik, sampai di sini. Ya, ringkasan saja ya dari Ustadz ya. Karena jaringan kita agak ini ya. Taib. Itu ya, dibagi menjadi dua. Ya, pertama adalah idgham bi gunnah. Yang kedua bi ghairi gunnah. Ya. Hurufnya idgham bi gunnah, hurufnya adalah, ya, contohnya ini. Kemudian idgham bi ghairi gunnah, contohnya ini. Ya. Hurufnya bi ghairi gunnah, lam dan ro, huruf lam dan ro. Adapun idgham bi gunnah, hurufnya yanmu.
hurufnya yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw, ya, ada 4 huruf. Kemudian pengecualian dari ini adalah 4 kata yang apabila bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan ya atau waw, tapi di dalam satu kata, bukan dari 2 kata, tidak seperti ini. Ini kata yang pertama man, ini kata yang kedua yakunu. Yaitu ada 4 kata di dalam Al-Quran, ad-dunya, dan kata dunia paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran, bahkan sampai 100-an lebih. Kemudian kata kinwan, sinwan, dan bunyan jarang ya, tidak terlalu banyak ya. Kata kinwan, sinwan, dan bunyan. Ada pengecualian 4 itu yang tidak dihukumi sebagai idgham bi gunnah, hanya saja dia dihukumi sebagai izhar mutlak. Sebagaimana disebutkan di dalam bait illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Yaitu jika terdapat pada satu kata nun sukun bila bertemu dengan waw ataupun ya, seperti contoh kinwan, sinwan, kinwan, bunyan, dan dunia, maka dia dihukumi sebagai izhar mutlak. Tapi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita telah selesai pada bab idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Sudah ya Mas? Enggak ada yang bertanya ya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.